Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Alim 88 channel. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam iman dan Islam. Dalam kesempatan ini saya ingin mencoba untuk membagikan sebuah kisah Nabi Musa yang melawan para penyihirnya Fir'aun. Nabi Musa AS hidup pada masa kerajaan Fir'aun yang sangat kejam. Ketika itu, Fir'aun mendapatkan mimpi bahwa kerajaannya hangus terbakar. Ia bertanya kepada ahli tafsir mimpi, yang mengartikannya akan ada seorang keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya. Tentunya kabar tersebut membuat Fir'aun melakukan berbagai cara dengan membunuh setiap anak Bani Israel yang baru lahir. Beruntungnya Nabi Musa diselamatkan oleh sang ibunda Yukabat dengan menghanyutkan Musa di sungai. Qadarullah, Musa kecil justru diselamatkan oleh istri Fir'aun, Asiyah. Sejak itulah Nabi Musa diangkat sebagai anak oleh Asiyah dan Fir'aun. Nabi Musa pun tumbuh menjadi pria dewasa yang suka menolong. Saat itu ada perkelahian antara kaum Kitbi dengan kaum Bani Israel. Dengan tidak sengaja Nabi Musa memukul bangsa Kitbi hingga meninggal. Dengan rasa bersalah, Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir, sebab jika tidak, maka ia akan ditangkap dan dihukum oleh tentara Fir'aun. Singkat cerita, banyak kejadian yang terjadi selama perjalanan itu. Ia menikah dengan putri Nabi Syuaib alaihissalam yang bernama Safura. Dalam perjalanannya itu juga ia mendapatkan status kenabiannya, tepatnya di lereng Bukit Sinai. Untuk mendukung perjuangan Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Harun, sepupu Nabi Musa, sebagai seorang nabi. Mereka pun kembali ke hadapan Fir'aun dengan niat untuk mengajaknya bertaubat dan menyembah Allah. Fir'aun menentang keras ajakan itu. Bahkan Fir'aun meminta bukti kepada Nabi Musa akan kebesaran Allah. Dengan percaya diri, Nabi Musa menunjukkan mukjizat yang diberikan Allah kepada dirinya. Ia meletakkan tongkatnya dan membiarkan tongkatnya berubah menjadi ular. Dengan rasa terkejut, Fir'aun melompat dari singgasananya dan menyuruh Nabi Musa untuk memanggil ular itu kembali. Nabi Musa mengambil ular itu dan dengan cepat ular tersebut berubah kembali menjadi tongkat. Lalu Fir'aun kembali meminta bukti lainnya kepada Nabi Musa. Adakah bukti lain yang dapat engkau tunjukkan kepadaku? Tantang Fir'aun. Nabi Musa segera membuktikannya dengan memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya. Bersinarlah tangan Musa yang menyilaukan mata Fir'aun dan orang-orang di sekelilingnya. Dengan sikap congkaknya, Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan itu tidak menyerah begitu saja. Ia menuduh Nabi Musa melakukan perbuatan sihir. Fir'aun takut jika pengikutnya mempercayai Nabi Musa dan mengikuti ajaran Allah. Dengan segera ia memanggil ahli sihir dari seluruh daerah untuk mematahkan mukjizat Nabi Musa dan Nabi Harun dengan melawannya. Sebagai imbalan, ahli sihir yang dapat mengalahkan Nabi Musa akan mendapatkan hadiah dan jumlah uang besar dari Fir'aun. Mendengar kabar tersebut, Nabi Musa menerima ajakan itu tanpa sedikit pun keraguan. Ia percaya bahwa Allah akan membantunya. Akhirnya, hari pertandingan pun datang. Penduduk dari berbagai daerah datang berbondong-bondong ke arena pertandingan untuk menyaksikannya. Fir'aun pun telah duduk di singgasana emasnya yang menandakan bahwa pertandingan segera dimulai. Nabi Musa pun membiarkan lawannya untuk memulai terlebih dahulu. Hai Musa, orang yang mengaku suci utusan Tuhan, bagaimana dengan dirimu? Para tukang sihirku telah menunjukkan kebolehannya dan memperlihatkan kesaktiannya. Ejek Fir'aun kepada Nabi Musa. Tanpa berkata apapun, Musa melemparkan tongkat yang sejak tadi dia pegang. Tongkat itu pun berubah menjadi ular besar. Semua penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut mundur karena ketakutan. Ular itu bergerak, melahap ular-ular kecil buatan para ahli sihir hingga tak tersisa.
Para ahli sihir merasa malu dan ketakutan, dan seketika itu para tukang sihir bersimpuh di hadapan Nabi Musa dan menyatakan beriman kepada Allah. Mereka mengatakan bahwa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa adalah mukjizat, bukan sebuah sihir. Mendengar pernyataan tersebut, Firaun semakin marah, wajahnya semakin berubah merah padam karena merasa malu di hadapan rakyatnya. Ia pun mengancam para ahli sihir ini dengan memotong kaki dan tangannya jika mereka memilih beriman kepada Allah dan ajaran Nabi Musa. Dengan lugas mereka tidak acuh kepada Firaun. Mereka tetap bersimpuh dan beriman kepada Allah. Begitulah kisah singkat Nabi Musa yang melawan para pesirnya Firaun. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.